Harusnya matahari terbit, Allah mengatakan, kafi aidik, diam kamu, jangan terbit. Maka matahari pun tidak terbit. Maka siang itu yang harusnya terang menjadi gelap. Maka orang tadi tidur lagi. Mungkin aku bangunnya kegasihkan sehingga mata fajar belum terlihat. Kemudian dia bangun lagi, aku sudah merasa lama nih tidur, aku sudah pusing, kok fajar belum terlihat juga. Dia lupa kalau Allah ternyata, manusia tidak sadar kalau Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit saat itu. Kafi aidik, tahan kamu jangan terbit. Yang keduanya, setelah 2 malam gelap, siang berikutnya harusnya terbit matahari, Allah berfirman kembali, kafi aidik, tahan kamu tidak terbit. Maka 3 hari 3 malam gelap tuh saat itu, nyambung dengan malam yang ketiga. Maka besoknya ketika matahari akan terbit, ya Allah berfirman, ukhruji min makani ghurubik, keluarlah kamu dari tempat kamu terbenam. Fadzalika hin, fadzalika hin, kata Rasulullah. Itulah hin, itulah hin. Hin di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Wa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat, wa ra'aha an-nas, dan manusia menyaksikannya, amanu ajma'un, berimanlah mereka semua. Tapi sayang, kata Rasulullah, terbitnya matahari barat adalah tanda pintu tobat tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di ANA Channel. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Maka saya bersyukur pada Allah mendapatkan kehormatan ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah buat kita semua. Terlebih kita melaksanakan kajian ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita ini menjadi tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, salawat dan salam senantiasa tercurah pada beliau, pada keluarga dan juga mereka yang mengikutinya dengan baik dan benar. Beliau pernah berjalan bersama para sahabat di malam purnama, fi yaumil badr. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke langit, melihat bulan purnama yang begitu indah. Beliau tersenyum sambil menatap bulan. Maka kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan bisa menyaksikan Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tanpa hijab. Ya. Wa man yurid ay yanzura rabbahu biduni hijabin falyahfiz hadhihi shalah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, melihat wajah Allah tanpa hijab, maka hendaklah dia menjaga salat ini. Maksudnya salat subuh berjamaah. Ya, jadi alhamdulillah kemenangan sudah kita dapatkan hari ini. Kita mendapatkan peluang tiket, maksud saya tiket untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Mudah-mudahan ini terbukti nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Rais di Qayyim Hadzal Masjid As-Salam beserta jajarannya, para pengurus Yayasan As-Salam, dan juga Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat, wabil khusus kepada asati dan asatidah. Kita persatukan para pemuda yang sudah hijrah untuk menjadi sebuah kekuatan yang diharapkan menjadi pilar kebangkitan Islam juga. Karena kita yakin Islam tidak lama lagi akan bangkit, Bapak Ibu ya. Apa ciri Islam akan bangkit sebentar lagi? Makin kuatnya penetrasi orang-orang kafir terhadap umat Islam. Saya keceletot menyebut kafir nih. Harusnya bilang non muslim ya, nggak perlu bilang kafir ya. Baik, padahal yang sebetulnya orang yang merasa takut dengan sebutan kafir ini orang yang tidak paham bahasa Arab dan tidak paham, tidak ngerti logika bahasa. Ya, padahal sebutan kafir ini tidak ekstrim, Bapak Ibu ya. Kafir itu diambil dari bahasa Arab, kafara yakfuru kufrun, artinya menutup. Dan ini diadopsi oleh bahasa Inggris, oleh orang-orang Inggris juga. Ya, ketika kita membawa buku ada sampulnya kan? Sampul buku disebutnya apa tuh? Cover. Cover itu bukan bahasa Inggris, bahasa Arab, dari kata kufr, penutup. Kafir itu artinya orang yang menutup.
Apakah ekstrim? Tidak. Ya. Ini sebutan yang paling lembut dari Allah untuk orang yang tidak beriman. Ya. Kenapa orang yang ingkar kepada Allah disebut kafir? Karena mereka menutup fitrah mereka dengan kekufuran mereka. Karena fitrahnya manusia itu hidup di dalam Islam. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan Islam. Ya. Di dalam hadis qudsi saya temukan ini di dalam kitab Mufradatil Quran Tafsir wal Bayan karya Dr. Hasan Sodikin. Di sana Imam As-Suyuti menukilkan hadis qudsi. Ya, yang dinukilkan oleh beliau Dr. Hasan Sodikin. Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa jamak taksir dari hanif. Ayyamilu ilal Islam, yaitu cenderung kepada Islam. Jadi setiap manusia Allah ciptakan dalam keadaan Islam. Ya. Faja'atumus syayatin, maka setan datang menggodanya. Manusia yang tadinya lurus dalam keadaan Islam, fitrahnya didatangi setan. Fatsalatu mangdini, maka setan menggelincirkan manusia dari fitrahnya, apakah ke kiri ekstrim menyembah selain Allah atau ke kanan talbisul haqqa bil batil, mencampurkan tauhid dengan syirik. Fayastahillu maharimallah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan penyembahan pada selain Allah dan mengharamkan penyembahan pada Allah. Ini fitrah manusia. Apa perlu saya buktikan, Pak, bagaimana Allah menciptakan kita dengan cara yang luar biasa? Tadinya mau saya bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya sampai besok hari ba'da zuhur ya, kita lanjut pertemuan terakhir kalau jadi. Tema kita adalah tentang hin dan duhan. Berangkat dari pertanyaan seorang jamaah pada saya. Ya, ini akan kita bahas. Namun ya, jamaah ini bertanya pada saya, Bapak Ibu, Ustadz, apakah betul tahun depan ini duhan akan terjadi? Loh, Ibu bertanya begitu, kenapa Bu? Ya, ada materi yang masuk ke saya, Ustadz, katanya duhan akan terjadi tahun depan, tapi itu prediksi. Oh iya, ya saya sudah tahu yang bicara siapa gitu ya. Nah kita bahas nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi saya lebih mengembangkan tadi malam hanya preview sedikit saja, kita bahas lebih dalam lagi sekarang. Baik, apa yang dimaksud dengan hin? Hin adalah terbitnya matahari dari barat. Tadi malam kita bahas bagaimanakah mungkin matahari terbit dari barat? Sepertinya ya. Ya. Ini ada satu konfirmasi dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Pada tahun 2015 pertengahan Agustus, saya membaca mailing list dari NASA, di mana NASA mengatakan, in the future, in the world will be in the darkness, all out without sun in 3 days, without sun. Suatu hari nanti bumi akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa cahaya matahari. Ya, kemudian ini yang tahun ini saya dapatkan mailing list ini juga ya. NASA confirms possibility of sun rising from the west. NASA mengkonfirmasi kemungkinan matahari akan terbit dari barat. Nah, ini dikemukakan oleh seorang pakar ternyata dari NASA yang bernama Dmitry Bolikov, yang kemudian beliau berdiskusi dengan seorang ulama, Syekh, ya mungkin dari Rusia, Kazakhstan. Akhirnya beliau masuk Islam. Ini menjadi sabab hidayah. Nah, ternyata apa yang beliau kemukakan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi beliau mengatakan, beliau bersabda, sayati alaikum laylun tuluha ka thalathati layalin, akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Atadri aina syamsu ba'da ghurubiha, tahukah kalian di manakah matahari setelah terbenamnya? Logika kita, kalau matahari terbenam berarti dia dari barat terus ke bawah gitu, berputar begitu. Ternyata tidak. Inna syamsa idza gharabat tarji'u ila makaniha tahta al-'arsy. Sesungguhnya matahari apabila terbenam, dia kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Kharat sajidatan, sujud kepada Allah. Tusabbihullah bihamdih, bertasbih pada Allah dengan mensucikannya dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tiba saat dia terbit, fa idza ja'at matlauha, qalat, dia berkata, ya Rabbi, hadza matla'i ya Allah, ini adalah waktunya saya terbit. Biasanya Allah menyatakan, ukhruji, keluarlah kamu. Ya, aku dia di timur nih. Kalau bisa ada yang lihat, sekarang terbitnya dari mana? Dari timur apa dari barat? Mudah-mudahan masih dari timur ya. Ini masih banyak teman-teman kita yang belum nikah nih.
Kalau udah dari barat kasihan, mereka belum pada nikah ya. Baik, kemudian, nah ada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala, pagi itu maksud saya, harusnya matahari terbit. Allah mengatakan, kafi aidik, diam kamu, jangan terbit. Maka matahari pun tidak terbit. Maka siang itu yang harusnya terang menjadi gelap. Maka gelapnya siang yang pertama nyambung dengan gelapnya malam yang kedua. Wa kana rajulun salihan fikum kama ada kulas sabah istiqadha min naumih fi sulasil akhirah. Dan adalah seseorang di antara kalian yang saleh, dia seperti biasa terbangun sepertiga malam terakhir, dia salat tahajud, dia tahajud ila Allah, summa yazkurullah katsira, lalu dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya, summa yazkurul Quran, lalu dia membaca Quran. Biasanya tidak lebih dari 3 lembar fajar terbit. Ya, ini sunnah dalam pelaksanaan salat yang hilang dari umat Islam hari ini di Indonesia adalah salat tidak berdasarkan matahari. Padahal Allah ciptakan matahari untuk kita menentukan waktu salat. Ditaqdo mawaqita shalah. Sekarang berdasarkan jam. Tit 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 bunyi baru azan. Mending kalau jamnya benar, kalau jamnya ngaco, wah gimana nih? Ini harus kita perbaiki. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini kembali kepada sunnah tadi. Karena tidak terlihat fajar pada sudah terlewat, dia tidak azan. Karena syarat salat subuh itu adalah fajar terlihat, fajar sidik. Artinya ada gurat putih di sebelah barat. Maaf, di sebelah timur. Sebelah timur. Pengalaman saya di Palestina, di Jordan, ya. Kemudian juga di Mekah, Madinah, selalu saya amati kalau fajar itu terlihat, itu azan subuh. Ya, kayak di Jordan. Cuman jarak mereka dari azan ke qomat itu memang agak lama. Terutama di Palestina, di Jordan itu agak lama, hampir 20 menit. Cuma adanya nggak 1 kali. Adanya ada yang sampai 3 kali, Pak. Jadi ada yang pertama, dan kedua, dari ketiga. Nah, dan ketiga, pas matahari kelihatan, bukan matahari, beda antara syamsu dengan fajar. Kalau fajar ini putih, kalau syams itu berwarna agak kekuningan kemerah-merahan. Nah, itu hampir habis waktu sholat subuh. Ya, waktu sholat subuh ini sangat pendek sekali. Subuh itu artinya pagi, Pak. Ini koreksi yang kami dapatkan dari Syekh Mustafa ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Beliau menegur kami, kalian terlalu cepat sholat subuhnya, kata beliau. Ya, ini tolong kembalikan pada Quran sunnah ya, pelaksanaan sholat. Baik, sampai mana tadi Bapak Ibu? Halo? Suara saya jelas kedengaran, Bu? Jelas, Bu? Angkat tangannya, Bu, jelas? Oh, enggak. Enggak jelas, Bu. Kalau ini jelas. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, Bu, saya belum sarapan, Bu ya. Baik. Maka orang tadi tidur lagi. Mungkin aku bangunnya kegasikan sehingga mata fajar belum terlihat. Kemudian dia bangun lagi, aku sudah merasa lama nih tidur, aku sudah pusing, kok fajar belum terlihat juga. Dia lupa kalau Allah ternyata, manusia tidak sadar kalau Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit saat itu. Kafi aidik, tahan kamu jangan terbit. Ya. Yang keduanya, setelah 2 malam gelap, siang berikutnya harusnya terbit matahari. Allah berfirman kembali, kafi aidik, tahan kamu tidak terbit. Maka 3 hari 3 malam gelap tuh saat itu. Nyambung dengan malam yang ketiga. Maka besoknya ketika matahari akan terbit, ya Allah berfirman, ukhruji min makani ghurubik, keluarlah kamu dari tempat kamu terbenam. Fadhalika hin, kata Rasulullah. Itulah hin, itulah hin. Jadi hin di dalam Al-Quran ini berarti matahari terbit dari barat. Ada di dalam ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat hin kan? Contoh surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Hin di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Wa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat, wa ra'aha an-nas, dan manusia menyaksikannya, amanu ajma'un, berimanlah mereka semua. Tapi sayang, kata Rasulullah, terbitnya matahari barat adalah tanda pintu tobat tertutup. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat 158 surat Al-An'am, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah fataha baban, sesungguhnya Allah membukakan satu pintu qabla al-maghribi, sebelum maghrib.
Aradahu sab'una ammah litaubah. Allah bentangkan sejauh 70 tahun untuk manusia bertobat. La yuglikuhu, tidak akan ditutup pintu tadi hatta tatlu amma asyamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat. Ini kalau mau bertobat sekarang sebelum matahari terbit dari barat. Kalau untuk umum masal, kalau tobat pribadi sebelum ajal. Ya. Dan tobat itu nggak boleh dinanti-nanti. Tobat itu harus dari sekarang, Bapak Ibu ya. Ya, tobatnya jangan tobat sambal, Bapak Ibu. Udah tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Nah, itu STMJ namanya. Salat terus maksiat jalan. Nah, ya baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itulah hin. Nah, kemudian la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, kata Rasulullah. Tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya non muslim, yang sebelumnya kafir ya. Agak keragok saya jadi ngomongnya nih, agak berabe. Nanti kasih tahu Bapak Ibu sama Dajjal, kirim WA sama Dajjal. Dajjal, kalau kamu datang ke Indonesia, itu jidat kamu yang tulisannya kafir ganti dulu dengan tulisan non muslim. Kalau mau masuk ke Indonesia, karena di Indonesia nggak boleh menyebut kafir ya. Tulis dulu, ganti dulu non muslim tuh. Nanti kalau udah keluar Indonesia baru ganti lagi kafir. Ada saja Bapak Ibu ya. Ya, makin takut mereka. Itu ciri mereka ketakutan dengan Islam yang tidak lama lagi akan bangkit. Ya, kita hitung insya Allah nanti ya, kapan kebangkitan Islam. Tapi ini prediksi. Hanya Allah yang mengatur itu semua. Masya Allah kan. Jangan salah paham Bapak Ibu ya. Bukan saya menentukan angka, tidak. Kenapa Rasulullah? Ini Rasulullah yang menyebutkan angka, ini bukan kita. Baik, lanjut Bapak Ibu. Bu lanjut Bu. Masih bersama saya? Masih. Enggak berat ke mata Bu? Baik. Sampai mana tadi? Matahari terbit dari barat. Nah, ini dikemukakan oleh Dmitry Bolikov di dalam tulisan dia, Gerak Integral Elektromagnetodinamika. Pergerakan bumi tiap tahun bertambah cepat dan pada suatu saat akan mengakibatkan dua kutub magnet poros bumi berganti tempat, di mana gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? 2015 itu sebetulnya sudah dikonfirmasi Bapak Ibu bahwa ada benda langit yang bergerak mengarah ke bumi, namun tidak akan menabrak bumi. Berbeda dengan asumsi ilmuwan Jepang. Ilmuwan Jepang mengemukakan bahwa ini dia lebih kecil dari bulan, tapi dia akan menabrak bumi dengan gerak lurus beraturan, lurus. Dan dia akan hancur, lebur bumi sehingga tertumpahi oleh magmanya sehingga tidak ada kehidupan. Nah, asumsi ini nampaknya tidak benar dan tidak relevan dengan hadis Rasulullah. Justru yang relevan adalah ilmuwan NASA ini. Jadi dia tidak menabrak bumi, cuma dia mendekati bumi saja. Ya, mendekati bumi. Tapi walaupun mendekati bumi, efeknya itu luar biasa. Apa yang akan terjadi dialami oleh bumi? Sejak 2015 sebetulnya sudah terjadi efeknya. Apa itu? Polar shift. Ketika benda langit ini datang, maka bumi bergeser karena gravitasinya lebih besar, volumenya lebih besar. Dari mana volume mereka dia ditentukan? Itu dari cepat rambat gelombangnya, berapa kecepatan rambatan gelombang radiasi yang sampai ke bumi, kemudian berapa kecepatan perluasan dalam waktu sekian itu berapa luas. Nah, maka diketahuilah volumenya. Ternyata lebih besar dari bumi, nyaris sama dengan Jupiter. Artinya 300 kali lebih besar dari bumi. Dahsyat, luar biasa besarnya. Nah, maka bumi kecil, namun bumi dia dibantu oleh daya gravitasi, daya tolak dari planet yang lain kan, sehingga seimbang. Ketika kita tarik tambang seimbang, maka dia berputar kan. Nah, itulah energi sentrifugal yang membentuk adanya orbit. Kalau saya salah nih, mungkin ada ahli fisika di sini. Ya, kita pernah belajar dulu karena memang harusnya saya masuk ke kedokteran Bapak Ibu. Lulus SMA di SMA 9 Bandung, harusnya saya masuk ke kedokteran tapi nggak diterima. Diterimanya di jurusan kimia. Tapi karena himmah saya lebih pada agama, saya murtad dari kimia dan mualaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Ngambil tafsir hadis tahun 98 selesai, 99 keluar kembali ke Jawa Barat. Lalu saya mendalami sejarah Palestina bersama Gaza University Palestina. Kemudian 2010 harusnya ke Yaman, tapi tidak jadi karena ada pemberontakan Syiah di sana, Khautiyah. Ya, harusnya saya satu kampus dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Tapi nggak jadi saya Bapak Ibu. Tetap saya di Indonesia. Baik, itu barangkali Bapak Ibu. Nah, kemudian kita percepat.
Nah, ketika benda langit ini datang, maka bumi tertarik. Bumi tertarik. Nah, perubahan inilah, pergeseran inilah yang disebut dengan polar shift, dan ini akan mengakibatkan perpanjangan waktu yang tadi disebutkan. Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Saya khawatirnya kita yang akan mengalami ini. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum, kemungkinan Timur Tengah dan Asia yang akan mengalami perpanjangan malam 3 kali 24 jam. Nah, kemudian ada kemungkinan tempat belahan bumi yang lain mengalami perpanjangan siang. Nah, apalagi yang akan terjadi, climate change, akan terjadi perubahan iklim. Ini sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh PBB bahwa suhu terus naik. Sekarang sudah mulai agak panas Pak PBB. Balikpapan sudah panas nih, apalagi tambah panas nanti. Sudah jarang hujan di sini? Sudah jarang hujan ya? Ah, hati-hati Pak. Kalau jarang hujan itu isyarat Dajjal akan segera datang. Kenapa? Sebelum Dajjal muncul nanti akan ada 3 tahun kemarau panjang. Inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Fiha ja'un syadid. Di dalam 3 tahun tadi ada kelaparan yang sangat menimpa manusia. Yamurullahu as-sama fi sanatil ula an tahbita sulusa matriha. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya. Ya sama, ya. Ihsib sulusa matrak indik. Hai matahari, hai langit, tahan sepertiga airmu. Maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Jadi kalau sudah jarang hujan, hati-hati. Jangan-jangan ini tahun pertama. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Ya, sepertiga tanaman tidak tumbuh selama setahun. Gagal panen itu sudah mulai terjadi di mana-mana. Ya. Tapi orang Kalimantan memang tidak bertani ya. Tidak bertani katanya Pak. Jadi maisahnya apa Pak? Menggali minyak ya. Minyaknya paling besar ini, luar biasa. Saingannya Arab Saudi ya, kalau Kalimantan Timur ya. Sama Brunei. Baik. Wa fi sanati tsaniyah, dan di tahun kedua ya'murullahu as-samaa'a an tahbita sulusai matriha wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiha. Di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Maka 2/3 hujan tidak turun selama setahun. Kering bumi itu. Udah tidak turun hujan 2/3 selama setahun, 2/3 tanaman pun tidak tumbuh. Jadi syukuri Pak kalau masih ada sayur Pak ya. Nanti tidak akan ada sayuran Pak. Nanti ikan terus makan. Ikan pun nanti akan hilang. Kapan? Di tahun yang ketiga. Ini di Australia sudah mulai mati nih. Ini mungkin jarang diinformasikan. Ada yang pernah dengar Pak? Sejak Januari 2019 Australia mengalami musim panas terburuk Pak. Sungai-sungai di Australia mendidih sampai ikan-ikannya matang. Ini tinggal dikasih bumbu Pak, udah matang ini. Ini di Australia. Ya, diberitakan oleh kantor beritanya dari Canberra. Liputan 6 juga mengungkapnya, kan Kompas juga sama memberitakan. Nah, di saat yang sama Amerika membeku. Air terjun Niagara membeku Pak. Karena ini proses polar shift nih, menggeser begini. Australia kan di bawah sebelah sini ya, ini Amerika. Berganti. Amerika mendekati kutub, maka membeku dia. Australia menjauhi tempatnya semula, maka dia menjadi panas. Maka Indonesia juga bisa berimbas panas. Ada satu konfirmasi dari BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Geofisika, namun dibantah oleh BMKG. Konfirmasi ini memberitakan bahwa akan datang badai El Nino yang membawa hawa panas, sehingga bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Ya, coba kita lihat. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Bahkan disebutkan jika cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja.
Informasi ini seakan segaris lurus dengan tanda-tanda keluar Dajjal berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika melihat beberapa fenomena dan dikaitkan dengan hadis Nabi, bisa jadi Dajjal telah ada di tengah kita, begitu juga dengan Imam Mahdi tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari. Keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tabariyah atau Tiberias, keringnya mata air Zuhar, dan pohon kurma Baisan yang tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi, diikuti dengan semakin minusnya mata air Zuhar. Dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Sedemikian sehingga pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lain, salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama kurun 3 tahun. Jadi tahun ketiga Rasulullah SAW menyatakan, wa fi sanati salisah, wa fi sanati salisah. Dan di tahun yang ketiga, yamurullahu as-sama' an tahbisa kullal matar indah. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratan minas sama' fi tilka sanah. Maka tidak setetes air pun hujan turun ke bumi selama setahun. Wa ya'murul arda an tahbisa kullan nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan semua tanamannya. Fala tunbitu min hudra'in, fala tunbitu hudra' fil alam, maka tidak tumbuh satu tanaman pun selama setahun. Terbayang tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh dalam 1 tahun di tahun ketiga. Fa yakhruju dajjal fi tilka thalithah, maka keluarlah Dajjal di tahun ketiga. Sudah siap Bapak Ibu? Ini hanya perkiraan, namun kemudian dibantah oleh BMKG bahwa BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi seperti ini. Ya, cuma hadisnya sahih dari Abi Umamah kalau tidak salah ya. Jadi saya temukan di dalam syarah Syekh Nawawi Sahih Muslim bahwa Rasulullah menyatakan begitu. 3 tahun sebelum Dajjal muncul akan keluar, akan terjadi 3 tahun kemarau panjang. Namun analisa ini kalau kita kaji Bapak Ibu, 2022 Dr. Bassam Nahjar dari Palestina, dari Gaza, beliau seorang pakar ahli tafsir ya, pakar bahasa Arab dan pakar ulumul Quran. Beliau memprediksi, membukukan tulisannya ketika berada di Libanon. Beliau tokoh Hamas yang dicari-cari Israel untuk dibunuh. Nah di Libanon beliau membukukan catatan kecilnya, judulnya Israel akan hancur 2022. Nah, kalau Israel hancur 2022, berarti tidak ada lagi yang membangun, tidak ada lagi bangsa yang berani membangun Bait Solomon untuk Dajjal. Padahal mereka yakin Dajjal sudah ada hari ini dan akan keluar tahun ini, maksud saya. Ya. Pernah mendengar Bapak Ibu berita kalau sapi merah yang akan dijadikan sebagai sacrifice, pengorbanan bagi Dajjal untuk mereka, bagi versi mereka itu sudah ada. Ini saya perlihatkan sapi merahnya. Ini versi mereka Bapak Ibu. Bagaimanapun ini adalah versi mereka. Versi kita Quran hadis Bapak Ibu ya. Jadi tolong dicermati dengan baik Bapak Ibu sehingga tidak ada fitnah ya. Ini banyak yang salah memahami dari saya sehingga fitnahnya luar biasa heboh. Tapi gara-gara itu saya jadi viral, alhamdulillah ya. Viralnya jadi viral kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kebanggaan bagi orang-orang Yahudi di dunia. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a parad limam. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Ini, Bapak Ibu, sapi merahnya sudah ada. Jadi keyakinan mereka berdasarkan Talmud ya, bukan Taurat, Talmud. Jika sapi merah, red heifer, itu sudah datang, maka itu tanda Dajjal akan ada. Karena sapi ini yang nanti akan disembelih dan dikurbankan dagingnya untuk Dajjal. Dajjal sendiri yang akan menyembelihnya. Itu tanda bahwa the new world order, tatan dunia baru, itu sudah dimulai. Karena menurut mereka 1000 tahun sebelum hari kiamat,
Ya, versi mereka kiamat 3000 sebelum Masehi, 3000 Masehi. Itu versi mereka. Mendahului Allah tuh. Kiamat tahun 3000 kan. Nah, 1000 tahun sebelum hari kiamat itu adalah masa bagi berdirinya The New World Order, yang disimbolkan dengan ikon kebangkitan teknologi dan informasi, Y2K, Y2 km, singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Jadi mereka akan membangun singgasana Dajjal, ya, apabila milenium ketiga itu dimulai. Harusnya Bait Solomon itu sudah tegak, tapi mereka belum bisa. Karena demikian, Al-Aqsa belum juga hancur. Walaupun mereka sudah resmi tanda petik melalui lisannya Donald Trump, Yerusalem versi itu milik mereka. Kata Donald Trump, kita masih ingat Bapak Ibu, Donald Trump mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Seolah-olah Israel leluasa untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama, lalu diganti dengan Bait Solomon. Demi Allah itu tidak akan bisa mereka lakukan, karena Allah menjaga Masjidil Aqsa oleh malaikat. Ada 4 masjid yang Allah jaga oleh malaikat, sehingga tidak bisa dimasuki Dajjal, apalagi dihancurkan. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, wa Masjid Tur di Sinai. Ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita kunjungi Masjidil Aqsa, kita ziarah ke sana. Ini hadis Rasulullah nih. La tushaddu rihal ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau umrah plus Aqsa, jangan plus Mesir dulu. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau bisa plus Aqsa dulu, itu mengikuti sunnah. Kenapa harus 3 masjid ini Bapak Ibu? Ini terkait dengan kebangkitan Islam di muka bumi sejak Nabi Adam sampai Imam Mahdi. Masjidil Haram untuk Nabi Adam, manusia pertama, Nabi yang pertama diturunkan ke dunia. Yang kedua, Masjid Nabawi itu untuk Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa yang ketiga untuk Imam Mahdi. Sekarang kita bahas Imam Mahdi. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut Bu? Lanjut, ya. Ini sapi merahnya. Ini keyakinan mereka yang sekarang mereka sedang melakukannya Bapak Ibu. Maka mereka sedang melakukan penggalian ke bawah Masjidil Aqsa. Sayang sekali kita umat Islam jarang mengetahui ini Bapak Ibu. Ya. Bahwa ini adalah kiblat kita yang pertama, akan segera mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Maka demi menyambut Dajjal ini, dunia pun membangun berbagai macam infrastruktur yang bercirikan Dajjal. Karena Zionis Yahudi, mereka berhasrat untuk menguasai dunia Bapak Ibu. They really want to take over the world. Mereka ingin mengambil dunia and to create one government in the world, dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia, the New World Order. Maka negara-negara yang ada di dunia menjadi shadow government mereka. Harus satu jalan dengan agenda mereka. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh. Lihat Libya, Muammar Gaddafi ditumbangkan. Mesir, Muhammad Mursi ditumbangkan. Tunisia, mana lagi Pak? Yaman, Afghanistan, tapi alhamdulillah Afghanistan sudah bangkit lagi. Indonesia? Nggak tahu ya Bapak Ibu kalau Indonesia ya. Baik. Tadi saya perlihatkan bagaimana rencana mereka mengganti Masjidil Aqsa. Nah, nanti mereka akan ganti Masjidil Aqsa dengan sinagoga. Ini kiblat kita yang pertama Bapak Ibu. Ini kiblat kita yang pertama, dan mereka akan menggantinya dengan Bait Solomon. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini terjadi, Masya Allah, malu kita kepada Allah, murka Allah pada kita. Keberadaan kita yang mayoritas tidak bisa menjaga kiblat kita yang pertama. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika di Wadi Yunus, yang sekarang juga menjadi masuk wilayah Israel. Di Wadi Yunus ini saya ketemu dengan seorang syekh. Syekh ini menyampaikan pada saya bahwa Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Is'alni salasatan u'tiha iyaka. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 pertanyaan, 3 permintaan, aku akan kabulkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar Allah memberikan kerajaan kepadanya yang belum pernah diberikan sebelum dan sesudahnya. A'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di.
Berikan aku kekuasaan dan kerajaan ya Allah yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelumku dan sesudahku. Allah berikan kerajaan yang besar pada Nabi Sulaiman. Ya. Maka kuasa Nabi Sulaiman luar biasa, sejauh mata memandang. Yang Allah perintahkan bumi melayani Nabi Sulaiman. Angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Sehingga kalau Nabi Sulaiman inspeksi ke daerah-daerah, nggak pakai pesawat pribadi, Pak, tetapi pakai karpet saja. Betul-betul terbang karpetnya. Karena Allah perintahkan angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Orang-orang kafir menyembah, kafir lagi, keceletot Bapak Ibu ya. Orang-orang non-muslim menyebutnya apa? Sihir katanya. Nabi Sulaiman tukang sihir, enggak, salah itu. Kemudian air diperintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air. Jin tunduk pada Nabi Sulaiman. Semua patuh kepada Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Yang kedua, ij'alni malikan adilan fakana adli kama tarda ya Rabb. Jadikan aku raja yang adil sehingga keadilanku sebagaimana yang kau ridhoi. Maka jadilah Nabi Sulaiman ini raja yang paling adil, luar biasa. Dan yang ketiga, beliau berdoa, ya Rabb, la tada' ala ahadin alladhi yajuru masjid hadha wa laysa li fihi rakatain illa an tahuta anhu kulla khataya anhu qabla ayyurja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun setelahku nanti sampai hari kiamat yang datang berkunjung ke masjidku ini, walaupun salat cuma 2 rakaat di sana, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjid ini. Jadi siapapun yang ikhlas pada Allah berziarah ke sini karena ittiba'us sunnah, ya, kemudian dia salat 2 rakaat di sana, bertobat dia kepada Allah, maka dosa-dosanya habis tuh sebelum dia keluar dari Masjid Al-Aqsa. Maka keluar dari Masjid Al-Aqsa, dia tidak punya dosa. Nah, subhanallah Bapak Ibu ya. Ini keutamaan salat di sana dan ibadah di sana dan bertobat di sana. Bukan hanya salatnya 500 kali lebih baik dari salat di Masjid As-Salam. Kan gitu kata Rasul ya. Salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali dari masjid dimanapun, termasuk Masjid Istiqlal. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada salat di Masjid Balikpapan. Ada Masjid Agung nggak Pak? Islamic Center ya. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik dari Masjid di As-Salam. Ya, salat di Masjid As-Salam lebih baik daripada salat di rumah. Baik Bapak Ibu, nah ini Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun Mbak. Di dalamnya ada kibli, ada Dome of the Rock. Kibli itu yang ini nih. Nah ini kibli Bapak Ibu, yang kubahnya hitam, disebut kibli karena inilah masjid yang digunakan kaum muslimin Palestina di zaman Rasulullah. Salat pertama kali menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ya, salat asar. Maka disebutnya masjid kiblat, kibli. Dan ini masjid Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Dan ini dinamakan Kubatu Sohra juga karena ada kubah kuning. Kubahnya emas Pak. Kubah kita emas Pak. Bukan, nah, itu kubahnya emas. Sesulit apapun orang Palestina tidak ngambil ini emas. Emasnya dibiarin. Entah kalau kita simpan di tengah Balikpapan nih, insya Allah terjaga ya. Baik, Bapak Ibu kembali ke laptop ya. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Nah ini kiblat kita yang pertama. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Kalau ini sudah terjadi, Masya Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke kajian kita tadi. Ada satu hadis yang memang menjadi perbincangan Bapak Ibu ya. Namun sebelum hadis itu kita bahas, nah kita lanjut dulu yang satu ini. Nah jadi di tahun ini ada terjadi cuaca ekstrim luar biasa. Pertama di Australia membara, sementara di Amerika membeku. Ini polar shift, perkiraan saya polar shift. Kemudian akan terjadi ketika Bapak Ibu, ketika benda langit ini mendekat ke bumi, ada pada jarak terdekat, di saat itulah bumi akan tersedot magnetnya. Karena gravitasi benda langit ini lebih besar, maka magnet bumi tersedot. Akibatnya apa? Bumi kehilangan magnetnya. Di saat itulah teknologi akan hilang. Suma'attum ila ma bada'tum, suma'attum ila ma bada'tum, suma'attum ila ma bada'tum. 3 kali Rasulullah bersabda begitu. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Maksudnya tanpa teknologi. Jadi jangan senang kalau punya HP bagus, nanti nggak kepake Pak. Jadi jangan terlalu bagus Pak, jangan terlalu mahal HP ini, nanti nggak berfungsi Pak.
Jangan terlalu bangga punya mobil bagus, nanti mobilnya nggak maju, nggak ada listrik nanti. Ya, nggak ada listrik, maka biasakan hidup tanpa listrik, tanpa teknologi. Kami di Bandung akan menggagas kampung hijrah akhir zaman. Kita belajar hijrah sebagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah. Kita belajar bagaimana Rasulullah hidup di Madinah. Ya, kita tanpa teknologi, termasuk tanpa uang kertas. Karena uang kertas ini masih riba, Pak. Nanti kita bahas khusus kapan? Saya sampai besok ya. Nanti kita bahas dalam satu pertemuan ya. Bagaimana sistem kapitalisme menghancurkan kehidupan Islami dalam bidang keuangan. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, nah ketika bumi kehilangan teknologi inilah, Bapak Ibu kita kembali ke zaman unta. Kemudian apa lagi yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pernyataan Dmitry Bolikov tadi, bumi berputar searah dengan jarumnya pada porosnya. Ini energinya energi sentripetal. Ya, kalau tidak salah ya energi sentripetal. Ketika berputar begini, maka datangnya benda langit ini membuat bumi selain bergeser porosnya utara dan selatan bergeser, bumi juga berganti arah. Maka akan tiba saat di mana bumi kecepatannya 0, rotasinya, di saat itu banyak getaran. Kenapa ada getaran? Karena bumi mempertahankan posisinya. Kayak kita kalau tarik tambang, itu bergetar kan Pak? Kalau tarik tambang, badan kita bergetar. Dan bumi juga begitu. Maka di sana akan banyak terjadi gempa. Dahsyat nanti gempanya Bapak Ibu. Bisa sampai 15 skala Richter. Digoyang bu. Kasratul zalazil. Nah di saat itu Imam Mahdi akan muncul. Ya, yub'asul Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan diutus di masa akhir umatku. Yaskihi laul kautsar. Allah akan memberinya minum dengan turunnya hujan. Oh berarti indikator Imam Mahdi muncul itu musim kemarau melanda bumi. Dan juga wafatnya seorang khalifah. Inda akhtilafi minan nas, ketika banyak terjadi perselisihan manusia, peperangan, persengketaan, ya. Kemudian juga akan diikuti dengan banyaknya gempa, kasratul zalazil. Bukan hanya gempa, nanti gunung-gunung meletus, Pak. Nah, ketika berhenti lalu balik arah. Berbalik arah tuh bumi. Maka barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Kemudian benda langit ini menjauh setelah mendekat pada titik terdekat bumi, menjauh dari bumi, maka matahari pun tersingkap. Maka terbitlah matahari. Tapi saat itu barat ada di timur, timur ada di barat. Fadalikahin, itu tadi lahir. Jadi begini proses pendekatan sains. Bagaimana hadis Rasulullah mengatakan kalau matahari akan terbit dari barat, Bapak Ibu. Kemudian benda langit ini meledak karena mendekat ke bumi, mendekat ke matahari, jauh dari bumi. Begitu mendekat ke bumi tidak kuat dengan panasnya matahari. Begitu mendekat ke matahari tidak kuat dengan panasnya matahari dan dia langsung kemudian meledak. Apakah ledakan ini yang didengar nanti pada tanggal 15 Ramadan dalam sebuah hadis? Tapi hadisnya dhaif, Pak. Hadis ini yang banyak diperbincangkan. Ya, meledak. Nah, kemudian ledakannya ini dia pecah dan pecahannya inilah yang akan menghujani bumi. Terjadilah huru-hara dan kebakaran. Hujan meteor. Bumi akan mengalami kebakaran karena hujan meteor. Nah, kebakaran ini mengakibatkan asap muncul di permukaan bumi menutup selama 40 hari 40 malam. Itulah duhan. Itulah duhan. Bagaimana prosesnya? Bapak Ibu, ini ada hadis Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi hadis ini lemah ya Bapak Ibu, menurut para ulama. Tapi kita dengarkan saja bagaimana bunyi hadisnya. Maaf. Wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh,
para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis ini lemah, dhaif. Dhaif karena yang saya tahu Bapak Ibu, bahwa Nu'aim bin Hamad ini kurang thiqah, kurang begitu kuat. Karena seorang ahli hadis ini memang harus terjaga. Jika ada seorang periwayat hadis dia pelupa, dhaif itu hadisnya. Jika ada periwayat hadis dia suka ngerokok, dhaif itu hadisnya, Pak. Maka perawi hadis nggak boleh perokok. Ustadz juga jangan merokok. Ya, kenapa Ustadz nggak merokok? Emang orang yang merokok nggak akan masuk surga gitu? Ada memang kabar gembira katanya, mereka yang merokok bisa masuk surga. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Cuma hadisnya maudu ini. Ya, betul memang kalau matinya husnul khatimah ya, para perokok masuk surga. Cuman ketika di surga, di saat di surga ingin merokok, di surga nggak ada api, harus ke neraka dulu ngambil api. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jika pribadi Nu'aim bin Hamad yang menjadi masalah sehingga hadis ini lemah, Bapak Ibu, tahun 2004 kurang lebih ya, atau 2003, saya pernah membaca sebuah buku kitab ya, Dr. Amin Muhammad Jamaluddin, beliau dari Timur Tengah. Ini sudah ada terjemahnya waktu itu. Beliau menukilkan satu komentar tentang hadis Nu'aim bin Hamad ini, bahwa ternyata Imam Bukhari pernah meriwayatkan satu kitab hadis, mentakhrij satu hadis di dalam kitab sahihnya, bahwa ada nama Nu'aim bin Hamad di dalam sanadnya, di dalam kitab sahihnya. Nah, artinya Nu'aim bin Hamad di dalam pandangan Imam Bukhari barangkali tidak seperti pandangan orang-orang lain. Apalagi disimpan dalam kitab sahih Bukhari sendiri. Nah, kalau ini terjadi berarti Imam Bukhari setelah Nu'aim bin Hamad. Nu'aim bin Hamad ini termasuk lebih atas daripada, lebih dulu hidup daripada Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari mencantumkan namanya dalam kitab sahihnya. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua, jika memang selain daripada sanadnya dhaif dari segi matan itu isi hadis, jika ternyata dia terjadi dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sahih li dzatih. Hadis itu menjadi sahih ketika terjadi walaupun dhaif tadinya. Namun ada juga ulama yang ekstrim mengatakan hadis ini maudhu. Maudhu itu palsu, Pak. Kalau hadis dhaif masih ada sanadnya, kalau maudhu nggak ada sanadnya. Contohnya an Abu Janda lanahullah misalnya, jadi keceletot saya. Nah, tiba-tiba aja dari Abu Janda, qala Rasulullah SAW, langsung pada Rasulullah. Nah, itu namanya maudhu hadisnya. Jadi jangan percaya. Ya, 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, Pak. Kalau berdasarkan hisab, dan 15 Ramadan pun hari Jumat. Akan terjadi duhan tadi sebagaimana hadis tadi. Hadis ini kan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban saya kepada ibu tadi yang bertanya. Ini Bu, perkiraannya, kemungkinannya itu. Jadi suara dahsyatnya itu adalah dari ledakan benda langit tadi, ini biru. Ya, meledak, kemudian pecahannya menjadi meteor yang menghujani bumi di bulan Syawal. Kan tadi disebutkan di bulan Syawalnya akan terjadi huru-hara. 15 Ramadan suara dahsyat, huru-hara di bulan Syawal, gempa dan hujan meteor, gunung-gunung meletus. Kemudian di bulan Dzulqa'dah semua kabilah akan berselisih, berperang. Ya, disebut kabilah di sini kemungkinan memang di Arab.
Arab akan bergoncang karena berbalik nanti menjelang hari kiamat, menjelang zahirnya Islam. Menjelang zahirnya Islam, Bapak Ibu, nanti yang huru-hara terjadi berbalik, bukan Suriah Palestina, justru itu akan menjadi tempat yang aman. Nanti Mekah Madinah yang akan mengalami huru-hara. Yang akan mengalami huru-hara. Bahkan di Masjidil Haram akan terjadi pertumpahan darah. Itu kata Rasulullah. Akan terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Ya, apalagi kita mendengar sekarang sudah ada peristiwa ini kan, Bapak Ibu ya. Seorang pengawal pribadi Raja Arab Saudi dikabarkan tewas ditembak. Dan ini Major Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham, pengawal pribadi, tewas ditembak setelah adu mulut katanya dengan seorang temannya di rumahnya. Ya, beliau ini memang sosok yang kuat, yang menjadi pendamping Raja Salman, yang juga dulu pernah mendampingi Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman. Ya, ini penghalang besar dari kubu putranya MBS, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW pernah menegaskan di dalam sebuah hadis bahwa akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Ya Bapak Ibu, akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Di mana pertumpahan darah itu terjadi karena berperangnya 3 orang laki-laki. Ya, ini hadisnya. An Thawban radhiyallahu an, dari sahabat semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu 'inda kanzikum thalathatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Kanzun ini perbendaharaan, artinya Ka'bah. Jadi nanti di samping Ka'bah akan terjadi perselisihan, perang 3 orang laki-laki. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Disebut khalifah, al-maksud Malik. Lianna laysa fi'il khalifah fi ahdi mulkal Jabarian. Tidak ada khalifah di masa, maka khalifah di sini yang maksud raja. Jadi setelah raja ini meninggal dunia, maka 3 anak laki-lakinya berperang, sehingga pertumpahan darah terjadi di Masjidil Haram, di sisi Ka'bah. Berarti raja yang meninggal raja Arab. Sementara raja Arab yang terakhir kan Raja Salman. Harusnya yang raja yang menjadi ini ya, Mukrin bin Abdul Aziz. Tapi Mukrin bin Abdul Aziz belum meninggal dunia ketika helikopter yang beliau tumpangi meledak. Jatuh, ditembak, ada yang menembak ya, kemudian jatuh, meledak. Beliau pun meninggal dunia. Maka Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Ya, Raja Salman menjadi raja yang, dan anaknya sendiri, putranya Muhammad bin Salman, diangkat menjadi putra mahkota. Nah, saat ini ada 2 kubu yang termasuk mahkota. Pertama Muhammad bin Salman, kedua Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, yang ketiga Mutif bin Abdullah. Ini putra mahkota. Apakah mereka nanti akan berperang? Itu versi pertama. Versi kedua bukan mereka. Ya. Tetapi nah ini versi pertama. Mukrin bin Abdullah sudah meninggal, digantikan oleh Mutif bin Abdullah. Nah, yang di tengah Muhammad bin Naif, yang paling ujung Muhammad bin Salman. Nah, ini Muhammad bin Salman bersama Muhammad bin Naif. Ini lebih mahir daripada Muhammad bin Salman. Mutif bin Abdullah ini sama kuatnya sebagaimana Abdul Aziz Al-Fagham, mayor jenderal yang kemarin ditembak. Nah, informasi yang saya dapatkan dari Saudi sebetulnya bukan karena cekcok adu mulut, tapi beliau melindungi Raja Salman dari penembakan. Bapak Ibu, ini sudah 3 kali saya mendengar Raja Salman ditembak. Yang pertama itu di tahun 2018, ya, dua-duanya tahun 2018. Itu tidak sempat diledakkan karena begitu senjatanya dikeluarkan dari awal, askar itu sudah curiga, orang ini kayaknya berbahaya akan menembak. Betul loh. Maka buru-buru dia ditangkap dan dilumpuhkan. Selamat tuh Raja Salman. Yang keduanya betul-betul itu peluru dilesatkan. Tapi qadarullah, alhamdulillahnya, kemana? Ke atas. Qadarullahnya ke atas. Raja Salman saat itu tidak terkena atas sebelah kanan beliau, atas kepala beliau sebelah kanan.
Nah yang ketiga ini betul-betul ke arah Raja Salman, cuma terhalang oleh Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham, sehingga Al-Fagham ini yang mati, meninggal dunia. Nah apakah ini isyarat kalau Raja Salman akan meninggal? Kemudian jadi di bulan Zulhijjah. Dalam hadis tadi di bulan Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah sampai bulan Muharram, dan banyak manusia terbunuh. Sementara Imam Mahdi diangkat di baiat di musim haji. Berarti mereka tiga putra mahkota ini tidak berhasil menjadi raja. Iya, karena raja Arab akan diambil alih oleh Imam Mahdi. Di sini Rasulullah sebutkan, "Tsumma la yasiru ila wahidin minhum." Salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena Imam Mahdi yang menjadi raja. Ya. "Tsumma tatu ar-rayatu as-sud bin kibalil masyriq. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qauman." Kemudian muncul satu pasukan pembawa panji hitam dari arah timur. Kemungkinan besar ini adalah Taliban yang akan membawa panji hitam, karena mereka pasukan yang luar biasa. Amerika kalah, Rusia sebelumnya juga kalah, Pak. Dan sempat datang ke Indonesia, Pak ya, makan-makan bersama Wakil Presiden dan juga Pak Anies Baswedan. Itu bukan hanya makan-makan aja, Pak. Itu isyarat. Gue udah merdeka nih, Afghanistan sudah kami kuasai. Indonesia kapan? Itu isyarat. Gue udah merdeka nih, Afghanistan sudah kami kuasai. Indonesia kapan? Ayo, cepetan, ditungguin ya. Ya, kenapa harus Indonesia, Pak? Apakah ada peluang Indonesia akan bangkit menguasai dunia? Bapak Ibu, ada banyak informasi, ada tiga nih. Yang pertama, Aceh Manulang, beliau mantan kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara. Di dalam bukunya Menyingkap Tabu Intelijen, beliau mengatakan yang ditakuti Australia, Amerika, Prancis, Inggris itu bukan Afghanistan, bukan Al-Qaeda dengan Al-Qaedanya, walaupun sebetulnya mereka bukan teroris ya. Nanti ada buktinya Bapak Ibu. Kemudian yang mereka takuti adalah Indonesia. Itu jika umat Islam Indonesia bersatu di bawah komando ulama, maka kekuatan mereka akan dahsyat luar biasa. Ini yang mereka takuti, maka difitnahlah mereka dengan tuduhan radikal, teroris dan sebagainya. Ini standar ganda yang dulu dilakukan Amerika pada Usama bin Laden dan Al-Qaeda, sekarang dilakukan pada Indonesia pada ulama dan umat Islam. Hati-hati Bapak Ibu. Ini Frank Urat Saraf, Siwer. Ya. Apa saya terlalu ekstrim membahas ini? Enggak, Bapak Ibu kembali ke laptop. Ini bukan empat mata Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini Al-Walid bin Talal. Ini juga sama putra mahkota, tapi istrinya tidak berhijab. Rata-rata memang tidak berhijab Bapak Ibu. Nah, Muhammad bin Salman memberikan kebijakan yang tidak sejalan dengan Raja Salman, sehingga Raja Salman kemudian turun tangan. Ini yang menyebabkan terjadinya kisruh, Pak. Karena kebijakan MBS ini memang, punten mohon maaf kalau saya tidak bermaksud gibah Bapak Ibu. Ini kita harus tahu, karena Mekah adalah warisan Rasulullah untuk kita. Begitu pula Madinah. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab. Usir orang-orang musyrik, nggak boleh ada di Jazirah Arab. Artinya bukan hanya Mekah, Madinah. Jazirah Arab itu harus steril dari kata kekufuran dan kemusyrikan. Harus penuh dengan tauhid. Sampai-sampai Allah menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal musyrikuna najasun fala yaqribunal masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini. Bapak Ibu sekarang coba lihat, Masjidil Haram sedang dibangun. Itu ahli teknik lapangannya dari mana? Orang Itali, orang Perancis. Mereka Muslim bukan? Bukan. Mereka datang ke Masjidil Haram. Gak boleh. Ya. Kemudian Said Qutb, Syekh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, andaikan ada orang-orang kafir mereka mengendap-endap masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah, ya, lalu dia tinggal di sana dengan menyamar, lalu meninggal dunia, mati dan dikuburkan, maka ketika ketahuan itu kuburnya harus digali, dipindahkan jasadnya atau tulang belulangnya, keluarkan dari Mekah dan Madinah, keluarkan dari Najd. Ya.
karena itu harus steril daripada orang kafir. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini sudah masuk Islam ya, mudah-mudahan mereka mu'alaf, mudah-mudahan. Tapi kalau mereka bukan mu'alaf, wah ini udah keterlaluan Bapak Ibu. Ini kesalahan besar yang dilakukan, yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya, Bapak Ibu pernah mendapatkan berita ini barangkali? هؤلاء جميعا أسلموا اليوم، كانوا خارج الحرم وأسلموا، إلا هذا مسلم أسلموا، جو شوفوا مكة، شوفوا مشاعرهم كيف وجيههم راحتهم، جميل جدا جدا. كيف يتأملون في الحرم؟ Ya, mudah-mudahan mereka mu'alaf sehingga masuk. Tapi kalaupun mereka mu'alaf, kayaknya nggak kayak gitu petang-petang. Maksudnya begini aja, lihat, itu kan sholat mereka di sana ya, perilakunya kelihatan lah. Bapak Ibu, siapa yang tadi yang datang? Bangsa mana? Bangsa mana Pak? Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, satu kaum. Sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zunfalunuf, hidung mereka pesek. Wa wujuhum kal majal mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Sama tidak? Ya, kalau Rasulullah menyebutkan Cina, itu berarti Muslim. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Pakai shad, shin. Kenapa Rasulullah perintahkan kita menuntut ilmu walaupun harus ke negeri Cina? Karena Cina Muslim saat itu. Kayak Uighur, Henan, Zhengzi, Yunan, itu Muslim Pak. Ya, saya pernah bertemu dengan mereka yang dari Henan ini. Ulamanya disebutnya Ahong namanya, Ahong, nggak pakai NG Pak, bukan pakai K, Ahong. Kalau yang salah satunya itu fitnah akhir zaman itu. Ya, jadi sebelum fitnah Dajjal ada fitnah itu dulu. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi mereka Muslim. Nah, adapun yang Rasulullah maksudkan bangsa yang tadi yang berperang dengan umat Islam di akhir zaman, itu Rasul menyebutnya Turki. Karena Turki dengan Mongol itu sebetulnya satu rumpun dengan Rusia. Ada Hurs, ada Kizman. Kurs itu menjadi Khazar yang menjadi Askenazim Yahudi yang sekarang Zionisme. Kemudian Kizman menjadi Rusia. Kemudian ada bangsa yang lain menjadi Mongolia. Nah, mereka ini adalah keturunan anak pertama dari Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafis. Yafis ini melahirkan anak namanya Maguk, cucu Nabi Nuh. Maguk melahirkan manusia bangsa yang mereka dikenal dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Ini pendapat dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia. Ya, beliau pernah membuat ini, menjelaskan ini dalam bukunya Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini fitnah yang terjadi. Nah, jika Imam Mahdi ini muncul apabila itu terjadi tahun depan, Bapak Ibu Masya Allah, ya, Imam Mahdi muncul tahun depan, betapa telah dekat kita dengan kejadian-kejadian besar Bapak Ibu. Ada orang ketiga yang bernama Khalid bin Farhan. Ini juga menjadi kandidat putra mahkota. Bahkan beliau inilah yang menyuruhkan untuk melakukan penyerangan dan menjatuhkan, melengsarkan Raja Salman sekaligus dengan putranya. Beliau ini tersingkirkan dan sekarang berada di Jerman karena satu keluarganya akan dihabisi. Karena ayahnya menikah dengan non-Arab, sehingga nasabnya ini menjadi putus. Nah, itu pelanggaran kode etik ke dinasti Ibn Saud. Maka keluarganya hampir dihabisi sehingga mereka mengungsi ke Jerman, meminta suaka politik di Jerman. Beliau menyerukan dilakukannya kudeta. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Banyak orang menganggap bahwa mereka ini simbol Islam yang sesungguhnya. Banyak hal yang harus kita evaluasi Bapak Ibu. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini membawa timah
Ya Rasulullah, saya tadi menggali tanah di kampung saya dan saya menemukan ada timah. Ini saya dapatkan. Kamu dapatkan ini dari mana? Dari kampung halaman saya Rasulullah. Wajatu hada min ardi. Apa kata Rasulullah? Yuzharu ma'adinan min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Yahsyuru ilaihi syirarun nas. Akan dihadiri oleh orang-orang yang terburuk. Orang-orang manusia-manusia buruk yang terburuk di muka bumi akan berkumpul menggali barang tambang Bani Sulaim. Bani Sulaim itu Saudi Arabia sekarang. Siapa yang datang ke Arab Saudi ketika Arab Saudi berdiri? Bapak Ibu, dulu Arab Saudi itu terdiri dari 13 provinsi, 13 kerajaan kecil. Maka pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mempersatukan 13 provinsi ini menjadi satu kerajaan besar. Jadilah namanya Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, KSA. Dibantu oleh Inggris berdirinya. Saat itu Turki Utsmani sedang melemah. Jadi di saat yang sama Turki sedang dihancurkan, mereka diangkat. Ini politik belah bambu. Turki Utsmani diinjak, mereka diangkat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang juga kita harus tahu. 2 tahun kemudian setelah berdirinya Saudi Arabia 1934 datang Amerika. Bekerja sama menggali barang tambang. Ekspornya ahlinya dari Amerika atas lisensi Raja Arab. Maka digalilah barang tambang sehingga terciptalah perusahaan kerjasama pertambangan antara Amerika dan Arab. Diberi nama Arabian American Oil Company, Aramco. Apakah ini yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu. Akan saya bertanya, apakah raja-raja Arab sekarang ini keturunan Arab atau keturunan Rasulullah? Bapak Ibu, ini agak berat saya sampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, masih ada waktu? Sudah jam 6:30 ya Bapak Ibu. Barangkali sampai situ dulu dan saya tutup dengan dua tayangan, bukan satu tayangan ya Bapak Ibu. Ada 2 tayangan. Baik, setelah ini nanti barangkali ada tanya jawab, silakan Bapak Ibu. Ini ada seorang mahasiswa mengirimkan data kepada saya. Ustadz, menurut Ustadz ini kejadian apa gitu. Dia kirimkan ini sama saya. Coba saya lihat, kirimkan ke saya. Nah ini saya tulis, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini ada kejadian di Masjidil Haram, ada darah tercecer di sekitar Ka'bah. Ini kalau kita lihat, ini ada beberapa versi informasi yang saya dapatkan. Yang pertama, ada yang mencoba membakar Ka'bah. Pernah mendengar Pak? Ka'bah akan dibakar, orang ini ditangkap, dilukai, kemudian karena tidak terus melawan dan bergerak maka dilumpuhkan, darah tercecer di sana. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita lihat, ini berdekatan dengan atau berada di sudut rukun Hajar Aswad ya Bapak Ibu. Ini ada Hajar Aswad kan? Nah, ada darah tercecer di rukun Hajar Aswad. Nah jawaban saya kepada Akhi Karim ini, saya tidak bermaksud bercocok logi Bapak Ibu. Ya, karena memang menjelang Imam Mahdi diutus akan ada pertumpahan darah, di Masjidil Haram. Bapak Ibu kalau kita lihat ini, Ka'bah itu memiliki 4 rukun karena berbentuk bujur sangkar kan. Nah yang ini disebut rukun Hajar Aswad. Disebut rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswadnya. Dan ini disebut rukun Yamani. Disebut rukun Yamani karena sudut rukun ini mengarah ke Yaman. Yang ini rukun Syami, disebut rukun Syami karena rukun ini sudutnya mengarah ke Syam, Palestina dan Suriah. Yang ini disebut rukun Iraqi, disebut rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat Yaman yang ditunjukkan oleh rukun ini kan sudah berdarah-darah sekarang. Ya, Bapak Ibu di Yaman, Husain Badruddin Al-Khalti, dia Syiah.
Awalnya dia Syiah Zaidiyah. Setelah dia mendapatkan bantuan dan kerjasama dengan Iran, maka berpindah marja. Jadi Rafidah kejam. Jadi Rafidah tuh. Mereka kejam sekali pada umat Islam, Ahlu Sunnah. Kaum muslimin ini ditangkap, disiksa, kemudian ditembak satu-satu, Pak. Sampai sekarang beresiko. Kalau ada orang Houthiyah menangkap orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, Muslim seperti kita, itu tembak mati, Pak. Ya, sampai orang-orang Yaman, ada tetangga saya di komplek, itu nggak berani kembali ke Yaman, Pak. Situasinya seperti itu. Maka beliau tinggal di Ranca Ekek bersama kami di satu komplek. Ya. Kemudian Syam, ini rukun ini mengarah ke Syam, Palestina, Suriah. Bagaimana kondisi sekarang Palestina, Suriah? Sudah berdarah-darah belum? Sudah berdarah-darah. Yang ini rukun Iraki mengarah ke Irak. Bagaimana Irak? Irak sudah berdarah-darah. Fallujah. Bapak Ibu, Amerika menuduh Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal. Itu 2003, 2001, 2003. Dituduh begitu. Bahkan dituduh membantu Al-Qaeda, menyembunyikan Al-Qaeda. Ternyata kemudian ditangkap dan dihukum mati. 2011, Colin Powell mengatakan kalau Saddam Hussein tidak menunjukkan data signifikan punya senjata pemusnah massal, nggak punya, dan tidak pernah terlibat dengan Al-Qaeda. Tapi dia sudah dihukumi mati. Fallujah, Baghdad sudah dibantai. Datanya ada di sini, Pak. Saya tidak bicara tanpa data. Datanya saya simpan di sini. Perlu saya perlihatkan, Bapak Ibu? Tapi nanti dulu. Nanti kita bahas tentang pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin akhir zaman. Ini di kajian Istiqomah insya Allah ya. Pada subuh juga di Istiqomah. Hadir Bapak Ibu. Kita bahas tentang pemimpin-pemimpin akhir zaman. Kita bahas nanti versi di kubu sayap kanan dan kubu sayap kiri. Sayap kiri kita nggak usah diperpanjang ya. Baik. Nah, kalau yang ini mengarah ke Yaman, ini mengarah ke Syam, Palestina, Suriah, yang ini mengarah ke Irak, yang ini mengarah ke mana, Pak? Yang belum diceritakan berdarah-darah tinggal sudut yang satu ini ya. Kira-kira kemana mengarahnya nih? Kemana, Pak? Bukan, Pak. Ke Balikpapan, Pak. Kita lihat apakah ke Balikpapan? Ya, kita lihat ini dari udara. Ke Balikpapan atau ke Penajam? Ya, kalau Penajam hutan ya. Nah, mengarah kemana, Pak? Ke Indonesia, Aceh ya. Bapak Ibu rahmati Allah, data yang saya dapatkan dari sana, di Selat Malaka sekarang sudah bertengger, sudah lama sebetulnya, pangkalan militer NATO, Prancis, Inggris, Amerika bahkan menanamkan pangkalan militer di sana. Karena satu-satunya, saya bahas jangan ya. Satu-satunya tempat yang potensial dan strategis untuk menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Ya, negara ini dengan program obornya One Belt One Road ini akan terwujud mengalahkan reputasi Rusia. Bapak Ibu, Vladimir Putin ini sedang berupaya untuk menciptakan Rusia Raya. Maka dia kerjasama dengan Bashar Assad, Abdul Fattah Al-Sisi, kemudian yang lain. Kemudian juga Israel sedang mengarah ke the New World Order, tatanan dunia. Maka Yerusalem dia ingin kuasai. Nah, yang ketiga ini, dan ini jauh lebih kuat. Ya, mereka dengan program obornya ini sudah menguasai dunia, Pak. Afrika sudah mereka kuasai. Di Angola, Pak, sekarang tidak ada satupun masjid yang utuh, Pak. Angola, umat Islam, Masya Allah. Saya simpan datanya di sini, terutama Afrika Tengah sudah dibantai, habis. Pilihannya cuma dua. Keluar dari Angola jika ingin tetap Muslim, jika tidak keluar dari Angola akan dibantai. Kedua, tetap di Angola tapi murtad. Silakan pilih agama lain tapi jangan Islam. Mengerikan, Pak, ini di Angola. Dan sekarang mata uang Angola apa? Yuan. Mata uang. Nah, nasib Indonesia akan sama. Angola ini punya banyak pertambangan minyak dan 300 konglomerat ini menguasai pertambangan minyaknya.
Siapakah 300 orang konglomerat yang menguasai pertambangan minyak Angola? Indonesia. Dan mereka, aduh saya agak berat mengucapkan. Nasib Angola seperti itu sekarang. Silakan Bapak Ibu pelajari tentang Angola. Merinding saya Pak. Khawatir ini Indonesia. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan begitu. Di akhir zaman tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang dengan bangsa itu. Masya Allah, kita memang akan berperang. Maka persiapkan Pak, demi mempertahankan Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa ulama. 5 ulama mengatakan hal yang sama. Ya, 5 ulama ini mengatakan yang sama. 3 saya tanya langsung di negara mereka Bapak Ibu. Ini saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau ketua Rabita Ulama Palestin. Setelah sholat subuh di Masjid Kibli. Nah ini Masjid Kibli ya Bapak Ibu. Nah ini Masjid Kibli. Setelah sholat subuh di Masjid Kibli, ternyata alas kaki beliau dengan saya berdampingan. Ini saya sudah tinggi Bapak Ibu. Dia lebih tinggi lagi. Saya tanya kepada beliau tentang hadis merah putih ini. Ini memang Rasulullah tidak bermaksudkan Indonesia. Ya, Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadis ini. Ya, dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Rasul menyebutkan pusaka. Kanzaini, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayblughu mulkuha mazawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan sampai kekuasaannya dari timur hingga ke barat dunia. Jadi sebelum kiamat umat Islam akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Makanya barat disebut Maroko, timur disebut Merauke, Pak. Maroko hingga ke Merauke. Menunjukkan dulu dunia dikuasai umat Islam 13 abad. Rasulullah memimpin 610 sampai Turki Utsmani 1924. Berapa tahun Pak? 1315 tahun. 13 abad Islam memimpin dunia. Ada terjadi perang dunia? Ada genosid dilakukan pembantaian oleh umat Islam? Tidak. Perang dunia terjadi ketika Barat memimpin. Setelah pasca Turki Utsmani hancur secara de facto 1924. Bapak Ibu, pertanyaannya kapan ini akan terjadi? Wallahualam. Nanti kita bahas di para pemimpin akhir zaman Bapak Ibu. Nah, saya tanyakan pada beliau ini. Menurut Syekh, ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis itu dengan negara kami? Negara kami benderanya merah putih. Ini yang kedua nih. Dr. Yusuf Abu Sunaina. Salat asar kami diimami oleh beliau. Kami diundang untuk audiensi ngobrol bersama beliau di pesantren beliau sendiri di area Al-Aqsa. Yang ketiga Dr. Abu Bakar Al-Wawabidah. Di Jogokarian, Yogyakarta 2016 beliau mengimami kita salat tarawih. Kepada mereka kita tanyakan tentang merah putih. Apa pandangan-pandangan antum semua? Apa pandangan mereka, Pak? Ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadaddin. Liqami hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Isyarat ini, Pak. Persiapkan terutama generasi muda nih. Saya yakin generasi muda. Setiap kali Allah membangkitkan kalimat tauhid, selalu generasi muda di garda terdepan, betul? Ashabul Kahfi, pemuda bukan? Pemuda. Ashabul Ukhdud. Kenapa mereka berganti dari musyrik memuja raja Jahdun menjadi beriman pada Allah? Karena Wadah seorang pemuda yang mendakwahinya. Usama bin Zaid, panglima perang, 18 tahun. Membukakan Mekah Madinah siapa? Yang membukakan Madinah untuk hijrah Rasulullah, Mus'ab bin Umair, 22 tahun. Maka saya yakin kebangkitan Islam ini akan ada di tangan para pemuda. Dan itu adalah diantaranya para pemuda Indonesia. Insya Allah. Baik, kan masih muda kan? Nah, siapkan kan yang terbaik, insya Allah. Baik Bapak Ibu, sementara itu dulu. Materi kita terus berlanjut sampai besok, insya Allah. Berikutnya, ada yang disampaikan barangkali Bapak Ibu sebelum kita tutup? Silakan Bapak Ibu, barangkali yang mau ditanyakan. Materi kita sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi. Barangkali ada yang disampaikan Bapak Ibu? Makanya udah mau pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hussein. Tinggal kami di samping Salam di arah Wonorejo yang kemarin malam di Musola Al-Mulisun. Mulisun, baik ya, baik. Pertanyaan saya Pak Ustadz, urutan-urutan peristiwa akhir zaman itu tadi sebagaimana dipaparkan ada 3 malam berturut-turut panjang, kemudian terjadi dukhon. Nah, setelah itu mungkin bisa Ustadz sampaikan apa lagi Pak Ustadz? Awalnya itu apa 3 malam berturut-turut, terus dukhon, terus kemunculan Imam Mahdi atau gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak yang sudah bertanya tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama itu berdasarkan urutan tadi, ini versi saya Pak. Saya dengan Ustadz yang lain berbeda, termasuk dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali juga berbeda. Urutan saya adalah tadi 3 malam dulu berturut-turut panjang, kemudian ledakan ini yang terdengar, kemudian didengar oleh semua manusia, kemudian juga matahari terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat dulu. Setelah matahari terbit dari barat ada ledakan. Setelah ledakan ada dukhon. Nah, setelah dukhon itu terjadi akan banyak huru-hara Pak. Nah, di saat itulah Imam Mahdi diutus. Imam Mahdi ini yang menjadi penyambung dari tanda besar ke tanda kecil. Ya, tapi tadi ada matahari terbit dari barat dulu. Kemudian setelah Imam Mahdi diutus akan terjadi banyak peperangan Pak. Perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi adalah perang melawan Jazirah Arab. Raja-raja yang ada di Jazirah Arab. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Innakum satagzuna jaziratil Arab wa yaftahu Allah. Sesungguhnya kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi bukan melawan Israel dulu, bukan melawan Amerika, bukan melawan Cina, tapi melawan Jazirah Arab. Saat itu artinya Jazirah Arab dikuasai oleh raja-raja yang munafik Pak. Nah, mereka yang diperangi pertama kali. Summa tagzunal faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ketika Persia diperangi, ini berarti Israel pun sudah ada di sana. Israel pun diperangi Pak. Rusia bergabung dengan mereka. Karena di balik Iran ini ada Israel, ada Rusia, ada Mesir, ya, dan juga Suriah. Nah, bisa jadi Suriah ini paling terakhir dari Jazirah Arab yang diperangi. Nah, Jazirah Arab ini, Suriah ini akan mengirimkan pasukan nanti Pak. Raja Syam akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Jumlahnya 300 orang. Mereka akan ditumbangkan nanti, ditenggelamkan oleh Allah di Baida. Nah, hanya 1 orang yang selamat. Maka kemudian kembali pada rajanya memberitahukan bagaimana pasukannya ditenggelamkan Allah. Maka raja itu turun memimpin sendiri pasukan tadi di bawah 300 pasukan. Maka saat itulah dikalahkan oleh pasukan Imam Mahdi. Mati itu Raja Suriah, Raja Syam, berarti dia raja yang terakhir dari Jazirah Arab. Maka Syam dikuasai kaum muslimin. Imam Mahdi menguasai Arab dan bermarkaskan di Aleppo Pak, Halab. Di Suriah ini kemudian persiapan untuk memerangi mereka. Ketika perang melawan Persia Pak, pasukan sekutu, kata Rasulullah, itu akan memisahkan diri. Dan mereka membentuk multinasional sebanyak 80 bendera. Rasulullah menyebutkan 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Artinya 960.000 orang, 80 negara Eropa akan menguasai dunia. Maksudnya menguasai bagian barat. Termasuk Turki akan dikuasai oleh Eropa. Nah, saya tidak tahu Erdogan ada di mana. Apakah beliau selamat atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berperanglah dengan kaum muslimin. Nah, itu perang terakhir menggunakan teknologi Pak. Perang terakhir menggunakan teknologi. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini jika versinya lebih dulu daripada matahari terbit dari barat Pak. Kemudian setelah perang itu tadi, maka kaum muslimin menang mengalahkan mereka. Summa tagzunahum mayaftahu Allah. Lalu kalian perang melawan Romawi dan kalian akan mengalahkannya. Romawi kalah saat itu. Nah, setelah Romawi kalah Bapak Ibu sekalian, maka Turki kembali dikuasai kaum muslimin. Konstantinopel, Istanbul kembali dikuasai oleh Imam Mahdi. Kembali ke Halab, ke Aleppo. Nah, di Aleppo inilah mereka sudah selesai perang. Salat subuh saat itu dilakukan. Ketika akan salat subuh dilaksanakan, qomat sudah dikumandangkan, turun Nabi SAW. Nabi SAW turun di Menara Putih.
Al-Manarah Al-Bayda, Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini Aleppo, disinilah terdapatnya masjid bermenara putih. Dan Nabi Isa nanti turun di sini. Disinilah pernah tinggalnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan Nabi Lut. Ini masjidnya, Masjid Umawi. Satu-satunya masjid yang bermenara putih itu cuma Masjid Umawi. Ya. Nah, ini menara Isa bin Maryam di menara putih ini. Ketika Nabi Isa turun memegang sayap dua malaikat, turun Nabi Isa alaihissalam. Ini sebetulnya materinya nanti kita bahas ya, tapi saya sebutkan sekarang. Lalu Nabi Isa diminta untuk menjadi imam. Ta'ali Nabi Allah salilana. Mari wahai Nabi Allah, imami kami salat. Ternyata Nabi Isa menolak. Imam Mahdi suruh maju ke depan, maka Imam Mahdi yang menjadi imam. Maka salat pun dipimpin Imam Mahdi. Selesai salat subuh, apa kata Nabi Isa? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, pintu masjid ini dibuka, Rasulullah SAW menyebutkan harumnya tubuh Nabi Isa itu akan menghantam orang-orang kafir dan mati mereka. Ya, idza tasawwal kafirun matu binafsih. Apabila orang kafir mencium wanginya tubuh Nabi Isa, nafasnya Nabi Isa, mati mereka seketika. Matu baghtatan. Sisanya lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Dikejar sama kaum muslimin. Ya mu'min ya muslim, fi ghairi yahud uqtulu. Kemari ada orang Yahudi, bunuh dia. Illa Gorkot, kecuali pohon Gorkot. Fa innaha syajaratul yahud, karena Gorkot pohonnya Yahudi. Nah, Dajjal saat itu dia merinding. Nah, Dajjal bertemu dengan kaum muslimin di sini, Pak, di masjid ini. Ya. Ternyata yang ada di luar itu adalah 70.000 pasukan Yahudi yang dipimpin Dajjal. Nah, Israel sudah hancur saat itu. Yang tersisa adalah Yahudi Isfahan yang keluar dari Iran. Nah, mereka lah nanti yang bertemu dengan Rasulullah di sini. Dengan maksudnya dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Yang tadi mati dikejar. Dajjal merinding dia, mencair tubuhnya kata Rasulullah. Keringat maksudnya, keringatnya keluar deras begitu melihat ada Nabi Isa di masjid ini. Karena itu ajalnya. Sampai celananya basah tuh, Pak. Kencing di celana. Lau yatsruku matu binafsi, mata binafsi. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal mati itu dengan sendirinya. Dilihatin aja sama Nabi Isa, Dajjal mati, Pak. Tapi Dajjal, Allah berkehendak mematikan Dajjal dengan Nabi Isa. Kenapa Dajjal harus mati di tangan Nabi Isa? Jawabannya nanti. Salah. Ya. Nah, ini kemudian maka setelah itu Bapak Ibu yang mati Allah, dunia pun dikuasai. Ya, perang terakhir itu melawan, bukan perang ya. Fitnah terakhir adalah Ya'juj Ma'juj. Maka kemudian di satu tempat Nabi Isa memerintahkan kaum muslimin bersembunyi. Semuanya bersembunyi. Jangan ada yang keluar. Bayangkan sekelas Nabi Isa saja tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Bersembunyi di malam itu, maka Ya'juj Ma'juj turun dari tempat yang tinggi dengan cepat, turun. Tidak ada yang tersisa dari manusia melainkan dibantainya. Ada yang dimakan bahkan. Kanibal mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, setelah Ya'juj Ma'juj ini turun, ya di antara mereka mengatakan, semua penduduk dunia sudah kita habisi, padahal ada di belahan bumi yang lain ya. Masuk di Indonesia barangkali. Ya, cuma yang mereka temui di sana sudah mati. Hingga akhirnya kemudian apa Bapak Ibu rahmati Allah? Ya, seseorang beberapa di antara mereka melemparkan tombaknya ke langit. Lalu tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Ya, di saat itulah kemudian Allah mengazab mereka dengan turunnya ulat, hujan ulat, Pak. Binatang kecil kayak ulat dari langit jatuh menimpa mereka. Masuk ke punduk mereka, ada yang ke otak dengan cepat dan ada yang ke jantung organ mereka. Habis dimakan tuh oleh ulat tadi. Maka besok pagi semua Ya'juj Ma'juj mati. Keluarlah kaum muslimin, maka itulah zaman teraman di muka bumi. Itulah fase yang kelima, puncak fase yang kelima. Ya, di saat itu umat Islam hidup damai sejahtera. Antara 7 sampai 9 tahun untuk Imam Mahdi, Rasulullah mengatakan sab'ata sanawat. Fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat atau 8 sanawat atau 9 sanawat. Imam Mahdi memimpin manusia 7 sampai 9 tahun. Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, Pak. Bukan dengan garis Balikpapan katanya. Menikah dengan gadis Arab, punya 3 anak laki-laki. Imam Mahdi meninggal dunia.
lalu disolatkan oleh kaum muslimin, imamnya Nabi Isa alaihissalam, imam salat jenazah Imam Mahdi, dimakamkan kemungkinan di Suriah, ya, di Aleppo atau di Palestina, ya, kemungkinannya dua itu. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia setelah mengangkat Al-Qahtani. Sebelum meninggal dunia, Nabi Isa mengangkat Al-Qahtani menggantikan Imam Mahdi. Nah, ini khalifah yang terakhir. Kalau Imam Mahdi khalifah ketika Islam zahir di seluruh dunia. Yang terakhir itu adalah Al-Qahtani. Al-Qahtani diangkat, ya. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia, dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi berjejer, ini kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Imam Mahdi. Saya sudah bertanya, ini tempat ini kosong, untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Itu kata penjaga di Masjid Nabawi, di Raudhah. Nah, setelah itu umat Islam damai sejahtera. Imam Al-Qahtani hanya setahun, maksudnya tidak lebih dari setahun. La tatul muddatul mulkih, tidak panjang kekuasaannya, pendek sekali. Perkiraan 1 tahun. Nah, di saat itulah setelah 1 tahun Allah mengirimkan mengirimkan angin yang sangat lembut dari Hijaz. Hijaz itu adalah antara Mekah dan Madinah. Siapapun yang dilewati ini, walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Saat itulah orang beriman meninggal sekejap, semuanya saat meninggal. Jadi hati-hati kalau ada angin lembut, Pak, jangan senang, Pak. Itu cara Allah mencabut nyawa orang beriman. Ya, setelah habis orang beriman, maka yang tersisa adalah makhluk terburuk di muka bumi. Itulah yang akan menyaksikan kiamat. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat datang tiba-tiba. Andaikan tidak ada binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi Allah masih lebih menghargai binatang ketimbang mereka. A'udzubillahi min dzalik. Itulah mereka yang terburuk, yang akan menyaksikan kiamat. Berapa lama mereka hidup setelah itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah menyebutkan umur umat beliau 1500 tahun. Apakah sampai 1500 nanti? Wallahu a'lam bishawab. Itu prediksi Rasulullah. Baik, itu barangkali, Pak. Ya. Oh, satu lagi. Yang terakhir barangkali ya, cuma 2. Ibu-ibu ditanyakan enggak? Bapak aja mewakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang mana, Pak? Oh, ada mic itu. Mengenai mata uang akhir zaman, Ustaz. Uang dinar itu digunakan sebelum Imam Mahdi atau setelah Imam Mahdi? Iya. Saya pernah tanya juga di Antam itu ada 2 macam koin. Satu koin itu yang kadarnya 24 karat. Ada tulisannya fine gold, itu aja. Satu koin lagi itu ada lambang Ka'bah, itu yang dinamakan dinar. Cuman kalau yang ada lambang Ka'bah itu, kalau untuk diperjualbelikan itu cuman bisanya di Jakarta katanya gitu. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ditampung aja, Mas, sama Mas yang yang ketiga. Baik. Begini, Ustaz. Ada hadis Rasulullah berbunyi bahwasannya jika Imam Mahdi telah dibaiat dan turun, maka ikutilah dia walaupun kalian merangkak di atas salju. Nah, pertanyaan saya, pada saat itu kan teknologi nggak ada lagi, Ustaz. Bagaimana kita tahu nanti Imam Mahdi turun? Bagaimana kita akan ikut berbaiat pada Imam Mahdi? Bagaimana kita dapat berita hal tersebut? Sedangkan teknologi nggak ada lagi. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih, Pak. Baik, yang pertama tadi dari Bapak tentang dinar ya. Dinar ini nanti akan digunakan kembali, Pak, ketika khilafah ini tegak. Ya, kalaupun saat ini ada yang menggunakan, itu tidak seluruh dunia, Pak. Hanya sebagian tempat saja. Nah, nanti pada saat Imam Mahdi sudah dibayat menjadi khalifah, maka kapitalisme itu hancur. Ketika kapitalisme hancur, maka tidak ada lagi transaksi finansial, transaksi muamalah yang menggunakan uang kertas. Karena itu sebetulnya uang fani ya. Itu sebetulnya alat inflasi barat untuk menjajah umat Islam. Yang menciptakan uang kertas itu bukan kita, bukan umat Islam, tapi Yahudi, Amerika. Ya. Kemudian satu masalah, Pak, ketika saat ini digunakan, ya, walaupun ada yang menggunakan dinar dirham, ada banyak versi, Pak. Bukan masalah siapa yang membuat, tapi dinar dirham ini ada versi. Ada menurut Ustadz, ya, mohon maaf, ini saya sampaikan beberapa Ustadz berbeda-beda. Ada guru-guru kita ini berbeda-beda. Pertama, Dr. Safi Antonio, itu versinya ada sendiri, katanya ada dalilnya juga. Kemudian Ustadz Zaim Saidi,
Dr. Zaim Saidi juga punya versinya. Muhammad Iqbal, kemudian siapa lagi? Tarmidhi Erwandi. Itu masing-masing berbeda, Pak. Berbeda kadar. Nah, kalau dinar yang berbeda kadar itu digunakan dalam satu pasar, itu kita berarti menggunakan sistem riba. Riba fadli, Pak. Ada sama-sama dinar tapi berbeda kadar nilainya, itu riba. Nah, makanya Ustadz Zaim Saidi ini menggunakan baiat, Pak. Ketika bergabung dengan beliau harus menggunakan dinar beliau, tidak menggunakan dinar lain. Maka saya saat ini berhenti untuk tidak menggunakan dinar dulu sebelum nanti Imam Mahdi muncul. Tapi kembali ke emas, Pak. Kembali ke emas. Kalau emas saya kira nggak ada perbedaan. Masing-masing sama kan kalau emas. Mas, kembali ke emas. Kami kembali ke mini gold. Nah, saat ini kami sedang membuat mini gold. Di kampung hijrah akhir zaman yang akan kami bangun, Pak, selain kita tidak hidup tanpa teknologi, kita akan menggunakan uangnya ini. Ini sudah ada lisensi dari Sukopindo. Ini kami kembali ke emas. Namun suatu saat nanti akan kami tukar dengan dinar. Dinar pun kami sediakan, dinar dirham. Nah, tapi dalam satu versi, Pak. Kami berlakukan satu dinar saja, satu versi saja yang ada di tempat kami. Ini kami membuat mini gold. Dibentuk seperti uang ini, dan ini nanti akan menjadi nilai tukar kita. Kita berupaya untuk terbersih dari riba. Ini nanti kita bahas lebih dalam lagi, Pak, tentang finansial ekonomi ini ya. Nah, ini insya Allah berbeda, tidak berbeda, sama semuanya. Kalau emas kan sama, Pak, kadar ini berlakukan. Ini emas asli. Memang emas kalau dibikin lebih kecil lebih mahal. Ini nanti nilai tukar yang akan kami gunakan di kampung hijrah akhir zaman kami. Tidak ada uang kertas. Kenapa tidak boleh pakai uang kertas? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu, Pak, jadi digunakan di saat Imam Mahdi. Barangkali itu, Pak, untuk jawaban yang kedua. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana kita tahu kalau Imam Mahdi dibaiat sementara teknologi sudah tidak ada. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu versi yang pertama. Versi yang pertama, ketika Imam Mahdi dibaiat, itu teknologi sudah tidak ada. Jika perkiraan tahun depan terjadi duhan. Tapi kan itu prediksi. Nah, justru prediksi saya, Imam Mahdi dulu dibaiat, baru teknologi hilang. Karena perang terakhir yang digunakan Imam Mahdi, perang menggunakan teknologi, itu perang nuklir. Ya, perang kaum muslimin ketika Imam Mahdi berada di Aleppo tadi, Pak, itu sebetulnya perang menggunakan nuklir. Nah, di sini. Nah, nuklir masih digunakan. Nuklir masih ada. Teknologi masih ada. Nah, adapun peristiwa terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dukhon, itu setelah Imam Mahdi. Karena versi yang saya pegang, Imam Mahdi ini menjadi penghubung tanda besar, tanda kecil dengan tanda besar. Tanda besar kan ada 10. Tanda besar hari kiamat. Tanda kecil ada lebih dari 164. Nah, tanda yang terakhir dari tanda kecil ini adalah Imam Mahdi, menghubungkan tanda kecil dan tanda besar. Nah, ketika Imam Mahdi dibaiat di musim haji, ya, versi saya, dukhon belum terjadi. Karena tahun-tahun di mana 15 Ramadan terjadi pada hari Jumat, itu bukan hanya 1 tahun ini, Pak. Beberapa juga pernah terjadi. Kemungkinan nanti setelah Imam Mahdi dibaiat pun akan ada juga. 15 Ramadan, di pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Di mana apabila itu terjadi, Rasulullah menyebutkan haji dan umroh akan terhenti. Karena adanya pertumpahan darah tadi. Makanya Imam Mahdi hijrah ke Syam, ke Suriah. Perang menguasai Suriah tadi. Nah, baru setelah perang melawan mereka, melawan barat nuklir itu digunakan, itu perang Armageddon. Orang-orang menyebutnya Armageddon. Itu terakhir menggunakan teknologi. Nah, setelah itu matahari terbit dari barat, teknologi hilang. Nah, antara pembebasan Konstantinopel yang dimenangkan oleh Imam Mahdi tadi, setelah barat hancur, Konstantinopel kembali pada kaum muslimin. Jaraknya dengan kemunculan Dajjal 6-7 bulan. 6 atau 7 bulan setelah barat hancur, maka Dajjal muncul. Nah, Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Di saat itulah sihir Dajjal bermain. Kalau Dajjal muncul, teknologi masih ada. Buat apa Dajjal disebut sihirnya hebat? Kalau teknologi masih ada. Nah, artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Ini versi saya. Kalau yang tadi versi umum yang saya jelaskan.
versi umum. Ya, kalau versi saya itu dulu teknologinya hilang ketika umat Islam perang terakhir melawan Eropa, melawan Rom. Ya. Summa taghzuna Dajjal wa yaftahu Allah, kata Rasulullah. Kemudian kalian akan berperang dengan Dajjal, lalu Allah memenangkannya untuk kalian. Maka saat itulah Dajjal muncul tanpa teknologi. Nah, kita akan tahu Imam Mahdi ini, kalaupun teknologi sudah tidak ada, Pak, Allah akan menguatkan kita dengan, mohon maaf ya, ada yang namanya telepati, Pak. Nah, itu satu itu. Kedua, sebetulnya dibahasnya nanti, Pak. Ya. Ketika Imam Mahdi diutus sebagai khalifah terakhir, maksudnya khalifah terakhir yang membangkitkan Islam. Setelah itu nanti ada khalifah lagi, tapi bukan khalifah pembangkit Islam. Nah, itu nanti akan ada 7 ulama yang membaiatnya. Ya, 7 ulama il alam, 7 ulama dunia membaiatnya. Masing-masing ulama ini punya jamaah. Sehingga jumlah mereka wa'adaduhum ka'adadi ahli badarin, jumlah mereka sama dengan pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Nah, lalu Imam Mahdi mengutus mereka ke negara masing-masing. Sampaikan pada mereka kalau Imam Mahdi sudah diutus. Nah, utusan inilah nanti yang menerima baiatnya Imam Mahdi. Itu pun kalau teknologi sudah tidak ada. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Jangan khawatir, Pak. Nanti Imam Mahdi akan mengutus seseorang ke Balikpapan. Bapak nanti baiat pada Imam Mahdi. Nah, saya berharap Habib Rizik tetap di Mekah sampai tahun depan ibadah haji tahun ini. Jika ternyata terjadi nanti pembaiatan Imam Mahdi, wakili kami. Jadi baiat beliau atas nama umat Islam Indonesia. Maka aman saat itu kita, Pak. Karena wajib kita berbaiat pada Imam Mahdi, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang tidak berbaiat pada Imam Mahdi itu mati jahiliyah. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Man mata bi ghairi ba'tin, ya, famata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa seorang imam, matinya jahiliyah. Siapa yang mati tanpa seorang ikatan baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan mati kafir, tapi mati tidak jelas dengan apa iman Islamnya diukur. Allah gaib, Rasul sudah tidak ada. Ulil amri, An-Nisa ayat 59. Maka Imam Mahdi wajib bebas oleh siapapun. Dulu saya diajak baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, Pak, pimpinan ISIS, tapi saya menolak. Kenapa saya menolak saat itu? Beliau bukan Imam Mahdi. Beliau memang ulama, tapi ada friksi yang pandangan yang menurut saya berbeda. Beliau tidak sependapat dengan Usama bin Laden dan Al-Qaeda. Sementara saya saat itu sedang ngebet kepada mereka, Al-Qaeda dan Usama bin Laden. Amerika kemudian mengatakan Usama bin Laden tidak terlibat dalam peledakan WTC. Betulkah WTC diledakkan oleh Usama bin Laden? Kita bahas dalam pertemuan berikutnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu. Itu barangkali, Pak, ya. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih sudah jam 7. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedepan saya pribadi, yang saya bersikap astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul masjid sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.